Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau. Indonesia memiliki potensi laut dan sektor nelayan yang sangat besar. Potensi ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tapi juga berdampak pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Perlu kita ketahui bahwa sektor perikanan di Indonesia adalah salah satu yang terbesar di dunia, memberikan mata pencaharian bagi jutaan nelayan. Potensi perikanan Indonesia mencakup berbagai jenis ikan, baik di perairan laut maupun air tawar. Walaupun Indonesia kaya dengan potensi laut, masih banyak nelayan kita yang melakukan pencarian ikan dengan cara tradisional, sehingga sangat berisiko bagi keselamatan mereka. Tidak seperti di negara-negara maju yang peralatan dan teknologinya sudah sangat canggih, sehingga mampu secara optimal menghasilkan ikan. Cara-cara tradisional yang dilakukan nelayan Indonesia seringkali membuat mereka harus bertaruh nyawa, bertarung dengan ganasnya ombak laut, bahkan badai. Dikutip dari situs walhi.or.id, pada tahun 2022, ada sekitar 251 orang nelayan yang tewas atau hilang di laut saat mereka sedang mencari ikan. Iklim dan cuaca yang ekstrim dan juga peralatan nelayan yang kurang memadai menjadi faktor utama kecelakaan di lautan. Seperti kisah yang dialami oleh Imat, seorang pemuda yang berumur 20 tahun. Dia sempat hilang selama 90 hari di laut lepas saat sedang mancing ikan. Seperti apa kisahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Banten Selatan, tepatnya di pesisir pantai Binuangen, adalah wilayah yang menjadi salah satu sumber penghasil ikan terbesar di Banten. Setiap tahunnya, puluhan ribu ton ikan dihasilkan oleh para nelayan di sana. Ikan-ikan itu didistribusikan bukan hanya untuk kawasan Banten saja, namun keluar kota. Banyak para tengkulak atau pembisnis ikan yang datang ke pelelangan Binuangen untuk membeli langsung ikan hasil tangkapan nelayan. Sebagai kawasan yang dekat dengan pantai, tentu mayoritas penduduk di sana berprofesi sebagai nelayan. Ironinya, walau hasil tangkapan mereka melimpah ruah, tapi masih banyak nelayan yang hidupnya susah. Hal ini karena harga bahan bakar untuk melaut semakin lama semakin tinggi. Belum lagi permainan harga tengkulak yang seenak jidat membuat nelayan semakin tercekik, sehingga mereka terpaksa hidup serba kekurangan. Hal ini dialami oleh Imat, pemuda berumur 20 tahun. Dia anak yatim. Ayahnya meninggal 5 tahun lalu di laut saat sedang mencari ikan. Mayat ayahnya baru ditemukan 3 hari kemudian. Ia mengapung di pesisir pantai Binuangen. Semenjak ayahnya meninggal, terpaksa Imat harus jadi tulang punggung bagi keluarganya. Dia harus memberi makan ibu dan 1 orang adiknya yang masih kecil. Sutinah yang tak lain adalah ibunya Imat. Dia tidak bekerja sama sekali. Sehari-hari hanya ngurus rumah dan anaknya sebagai ibu rumah tangga. Dulu pernah Sutinah dagang es seduh di depan rumahnya, tapi bangkrut karena tidak laku. Kini dia hanya mengandalkan Imat yang kerja sebagai tukang mancing. Tidak seperti para pemancing lainnya yang hanya mencari ikan di pinggiran pantai. Imat berbeda. Dia mancing di tengah laut agar hasil tangkapannya maksimal dan bisa dijual ke pelelangan. Imat tidak punya perahu. Perahu satu-satunya milik keluarga Imat hancur diterjang ombak, tenggelam bersama ayahnya di laut. Karena tidak lagi punya perahu, Imat harus numpang ke nelayan lain. Dia berpindah dari satu perahu ke perahu lainnya. Terkadang para nelayan itu risih, tapi tidak enak untuk nolak. Apalagi Imat ini anak yatim. Sementara itu Imat juga tahu diri. Dia suka membagi hasil mancingnya dengan nelayan. Lebih tepatnya hasil uang dari mancing itu suka dikasih ke nelayan sebagian. Walaupun tidak seberapa, namun setidaknya Imat merasa lega karena dia tidak cuma menumpang, tapi juga memberi manfaat pada nelayan yang sudah membawanya ke tengah laut. Di suatu pagi, Imat bersiap untuk mancing ke tengah laut. Ibunya menyiapkan bekal makanan untuk anaknya itu. Setelah semua peralatan sudah siap, Imat pun pamit pada ibunya. "Bu, Imat berangkat dulu ya," kata lelaki itu. "Hati-hati ya nak," timpal ibunya tersebut. Entah kenapa pagi itu sangat berbeda. Sutinah merasa ada hal yang mengganjal di hatinya, seperti sebuah firasat buruk. Namun Sutinah tetap berdoa untuk keselamatan anak laki-lakinya itu. Setibanya di dermaga, Imat langsung menyapa Pak Rusdi, nelayan yang akan ditumpangi perahunya oleh Imat. "Mat, tolong bantu Bapak isikan bahan bakarnya," pinta Pak Rusdi. "Siap Pak," ucap Imat.
Dia menaruh peralatan mancing di dalam perahu. Perahu itu tidak besar, barangkali hanya muat 5 orang saja. Mesinnya juga sudah usang dan sesekali mogok. Maklum, sudah 10 tahun lebih perahu itu dipakai Pak Rusdi untuk mencari nafkah di laut, dan sama sekali belum pernah ganti mesin. Imat segera mengisi bahan bakar perahu. Dia mengangkat dirigen yang berisi solar, lalu menuangkan solar itu ke dalam mesin. Setelah selesai, Imat juga membantu menyalakan motor perahu. Setelah mesin dipanaskan, Pak Rusdi langsung menjalankan perahu itu menuju lokasi Bagan, tempat mencari ikan. Bagan itu berada di tengah laut lepas. Di sana Pak Rusdi sudah memasang perangkap ikan dan tinggal memanennya saja. Beberapa saat kemudian mereka pun tiba di Bagan tersebut. Ikan yang didapat Pak Rusdi ternyata sedikit. Terpaksa dia harus berangkat lagi ke lokasi lain untuk menjerat ikan. Lokasi itu agak jauh dari Bagan, namun dekat dengan pulau kecil tak berpenghuni. Di lokasi itu juga Imat akan mancing karena biasanya banyak ikan tenggiri di sana. Semua orang tahu kalau ikan tenggiri sangatlah mahal, punya harga jual yang tinggi. Imat tidak sabar ingin segera tiba di lokasi mancing. Sekitar 10 menit kemudian, Imat dan Pak Rusdi pun tiba di lokasi. Pak Rusdi menurunkan sekoci atau perahu kecil yang terbuat dari tong plastik bekas. Dia naik perahu tong itu sambil membawa jaring. Pak Rusdi akan memasang jaring di sekitaran pulau kecil tersebut. "Kau tunggu di sini ya, jangkar sudah kuturunkan. Aku akan segera kembali," ucap Pak Rusdi sesaat sebelum meninggalkan Imat sendirian di atas perahu kayu. "Siapa?" timpal Imat. Dia sudah biasa ditinggal sendirian di tengah laut oleh nelayan yang hendak memasang jaring. Imat melemparkan umpannya ke tengah. Dia membawa 5 joran. Semuanya dipasang agar ikan yang didapat juga banyak. Tidak butuh waktu lama, salah satu joran Imat melengkung-lengkung disambar oleh ikan yang tampaknya cukup besar. Imat panik. Segera dia menggulung tali pancingnya. Ikan itu melawan. Joran Imat melengkung dengan sangat kencang. "Wah, besar banget ini ikan," kata Imat sambil sumringah. Dia senang sekali. Belum juga ikan itu berhasil diangkat, tiba-tiba saja 2 joran lainnya juga ditarik oleh ikan. Imat tidak mau melewatkan kesempatan. Dia meraih kedua joran tersebut, lalu diselipkan ke sela-sela tiang perahu agar jorannya tidak hanyut ditarik ikan. Imat kembali menarik ikan yang masih melawan itu, hingga akhirnya ia berhasil mengangkatnya ke permukaan. Ternyata itu adalah ikan tenggiri. Pantas saja perlawanannya sangat kuat. Setelah itu, Imat langsung menarik ikan yang ada di jorannya yang tadi sempat ditarik oleh ikan. Imat sangat senang karena baru beberapa saat saja dia sudah bisa dapat ikan tenggiri dengan ukuran yang cukup besar. Beberapa saat kemudian, Imat melihat ada awan mendung yang perlahan mendekat. Awan itu datang. Segera Imat menggulung jorannya. Dia menoleh ke sebelah kanan mencari keberadaan Pak Rusdi. "Pak Rusdi," kata Imat. Dia memanggil nama nelayan itu. Ia dan Pak Rusdi harus segera menepi ke pulau sebelum badai benar-benar datang. Namun, Pak Rusdi tidak kunjung menampakkan dirinya. Sejauh mata memandang, yang Imat lihat hanya hamparan laut yang luas. Hujan mulai turun. Imat semakin panik karena hujan itu datang secara tiba-tiba disertai angin yang sangat kencang. Sementara itu, Pak Rusdi ternyata menyadari kalau badai akan datang. Dan menurut hitungannya, lebih baik berlindung di pulau ketimbang mendatangi perahu kayunya di tengah laut. Hal itu hanya akan membahayakan nyawa Pak Rusdi. Dengan licik dan tidak punya rasa kasihan, Pak Rusdi sengaja mengayuh perahu gentongnya menuju pulau kecil tak berpenghuni, lalu membiarkan Imat sendirian terapung di tengah laut. Imat semakin panik saja, dan tanpa pikir panjang, dia langsung menarik jangkar, lalu berusaha menyalakan mesin perahu. Dia mau berlindung di pulau terdekat. Namun sayangnya, sebelum ia berhasil menyalakan mesin, angin berhembus dengan sangat kencang. Ombak besar menyeret perahu itu menjauh dari pulau. Imat terpental. Untung saja dia tidak jatuh ke laut, tapi kepalanya membentur tiang. Darah mengucur dari kepalanya membuat Imat pingsan begitu saja. Dia tidak sadarkan diri. Sementara perahu yang ia tumpangi semakin terombang-ambing tanpa arah diseret oleh ombak besar. Beberapa jam kemudian, badai mulai reda. Pak Rusdi menaiki perahu gentongnya lagi. Dia ingin melihat keadaan Imat. Namun, perahu kayunya sudah tidak ada. Hilang diseret oleh badai. Saat itu Pak Rusdi tidak mau berpikiran buruk. Dia menyangka kalau Imat pasti sudah membawa perahu itu pulang. Pak Rusdi pun mengayuh perahu gentongnya menuju Bagan.
Dan dengan susah payah, ia berhasil tiba di bagannya. Lalu, ia numpang pulang ke perahu nelayan lain yang melintas di sekitaran sana. Saat itu, Pak Rusdi tidak mau banyak bicara. Bahkan ketika teman sesama nelayannya menanyakan kemana perahu Pak Rusdi, ia tetap bungkam. Setibanya di dermaga, Pak Rusdi semakin khawatir saja karena ia tidak melihat perahunya di sana. Kemana Imad? Apakah ia terseret badai? Pertanyaan itulah yang ada di benak Pak Rusdi. Segera Pak Rusdi pulang ke rumahnya. Dia tidak mau mendatangi rumah Imad karena takut ditanya oleh ibunya Imad. Pak Rusdi masih berharap anak itu kembali dengan selamat. Namun, sampai malam Imad belum juga kembali. Sutinah, ibunya Imad pun mendatangi Pak Rusdi. "Pak, anak saya kemana? Kata nelayan, Imad numpang perahu Bapak. Kok tidak ikut pulang?" tanya Sutinah. Matanya sudah basah. Dia menangis karena khawatir pada anak laki-lakinya itu. Wajah Pak Rusdi pucat. Dia pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Tidak dilebihkan atau tidak berbohong. Pak Rusdi mengaku kalau dia berlindung sendirian saat badai. Pak Rusdi mengaku kalau dia berlindung sendirian di pulau saat badai datang menghantam. Sutinah menjerit. Refleks saja wanita itu menampar Pak Rusdi. "Bajingan!" teriak Sutinah. Pak Rusdi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Masyarakat berkerumun. Pak Rusdi langsung dibawa ke kantor polisi karena dianggap sengaja meninggalkan Imad sendirian di tengah badai. Sementara itu, Sutinah pingsan. Dia digotong oleh masyarakat ke puskesmas terdekat. Selama kurang lebih 3 jam lamanya Sutinah pingsan, dan ketika ia siuman, Sutinah langsung memanggil-manggil nama anaknya yang hilang diterjang badai. Keesokan harinya, tim SAR pun dikerahkan untuk mencari keberadaan Imad. Namun sayangnya sampai malam pencarian tim SAR itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Bahkan mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Imad. Sementara itu, jauh dari perairan Binuangen, di perairan yang entah berantah, ternyata perahu yang ditumpangi Imad masih terombang-ambing. Imad tidak bisa menyalakan mesin perahu itu karena mesinnya rusak dihantam badai. Seharian Imad mencari cara untuk memperbaiki mesin perahu tersebut, namun tidak kunjung berhasil. Kerusakan mesin itu sudah parah dan tidak mungkin bisa diperbaiki tanpa peralatan atau suku cadang baru. Imad pun menyerah. Hingga malam pun tiba. Tengah malam, dia masih terapung di atas perahu. Tapi untungnya dia masih punya 2 buah joran yang selamat dari seretan ombak dan juga seekor ikan tenggiri. Sementara bekal makanannya hanyut dihantam ombak. Nah, dan ikan tenggiri hasil tangkapannya itu sudah dimakan setengah tadi siang. Sementara setengah lagi akan ia jadikan umpan untuk mancing. Imad bertekad untuk bertahan hidup. Mau bagaimanapun, dia tidak mau mati di laut. Tengah malam, Imad mencelupkan pancingnya ke laut. Dan tak butuh waktu lama, umpannya itu disambar ikan giant trevally. Ikan itu berhasil diangkat ke permukaan. Dalam kondisi malam seperti itu, sangat mudah bagi Imad untuk menangkap ikan. Terbukti, dalam waktu sebentar saja, dia mampu mengumpulkan 15 ekor ikan dengan berbagai macam jenis. Malam semakin larut, Imad merasa persediaan makanannya sudah cukup. Yang ia khawatirkan adalah soal air minum. Di perahu itu hanya ada 3 botol air minum saja. 1 botolnya sudah habis diminum oleh Imad, jadi tinggal sisa 2 botol. Ia harus menghemat air minum agar bisa bertahan di tengah lautan. Keesokan harinya, Imad terbangun. Dia meraih botol air minumnya. Cahaya matahari begitu menyengat, menyilaukan mata. Imad kehausan. Dia minum dengan sangat nikmat. Kemudian, Imad menyayat ikan hasil tangkapannya semalam. Ia memakan ikan itu mentah-mentah. Tidak ada pilihan lain. Walaupun terasa amis dan tidak enak, Imad terus menjejali mulutnya dengan daging ikan mentah agar bisa bertahan hidup. Setelah selesai makan, Imad beranjak ke tepian perahu. Dia berdiri di sana memandangi sekitarnya. Dia tidak tahu sedang berada di mana sekarang. Yang ia lihat hanya lautan, tidak ada daratan sama sekali. Fokus Imad tiba-tiba saja tertuju pada semburan air di tengah laut. Kemudian muncul sirip ikan yang sangat besar di sana. Itu adalah sirip paus sperma. Ukurannya sangat besar, membuat Imad takjub melihatnya. Paus itu memainkan siripnya dan menepuk-nepukkannya di atas permukaan air. Sesaat kemudian, Imad mundur beberapa langkah. Wajahnya yang tadi sumringah dan kagum, kini berubah menjadi panik. Lantaran paus itu semakin lama semakin mendekati perahu yang ditumpangi Imad.
Imad panik, dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Sementara paus semakin mendekat, dan tak sengaja Imad melihat ada sebuah tombak di bawah dek perahu. Itu adalah tombak yang biasa digunakan Pak Rusdi untuk mengusir hiu. Segera Imad meraih tombak tersebut lalu berdiri di tepian perahu. Dia siap siaga. Dari kejauhan, seekor paus berenang dengan kecepatan tinggi sambil menyemburkan air ke langit. "Bangsat kau!" teriak Imad saat paus itu sudah ada di depan perahunya. Imad langsung menusukkan tombak itu ke punggung paus. Darah muncrat dari punggung paus. Dia pun putar arah sambil melompat ke langit. Imad melihat tubuh paus itu sangat besar. Ukuran tubuhnya 2 kali lipat dari bis. Saat paus melompat, tombak itu lepas dari punggungnya. Kemudian paus tersebut pergi, menjauh dari perahunya Imad. Detik-detik yang sangat menegangkan. Imad berhasil membuat paus itu ketakutan. Dia melihat tombak mengambang di atas permukaan air. Tanpa rasa takut, Imad melompat untuk mengambil tombak itu. Dia tidak mau kehilangan senjatanya tersebut. Dengan susah payah, tombak berhasil diselamatkan. Imad kembali menaruhnya di bawah dek perahu. Singkat cerita, 3 hari kemudian, persediaan air sudah habis. Imad sangat kehausan. Untuk bertahan hidup, dia mengakali air laut itu menggunakan pakaiannya. Dia celupkan pakaiannya ke dalam air laut, lalu diperas berkali-kali untuk mengurangi kadar asam pada air. Penderitaan Imad semakin lengkap ketika di suatu malam badai besar kembali datang. Angin bertiup dengan sangat kencang, petir menggelegar, air laut bergejolak membuat perahu terbanting-banting di atas ombak yang sangat mengerikan. Imad berpegangan dengan sangat erat pada perahunya, dan tiba-tiba saja ombak besar menyabet perahu Imad sampai terpental. Tapi untung saja perahu itu tidak terbalik. Imad berteriak karena dia kehilangan semua jorannya yang baru saja terhampas oleh ombak. Dalam keadaan genting dan mengerikan itu, Imad mulai menangis. Dia ketakutan. Tangannya berpegangan erat pada badan perahu agar tidak terseret ombak. Petir menyambar ke segala arah. Di saat menyeramkan itulah, Imad melihat paus sperma melompat dengan sangat tinggi di tengah badai. Paus itu seolah sedang menikmati gejolak alam. Imad semakin ketakutan saja. Dia menangis sambil menjerit minta tolong. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang bisa mendengarnya. Dia ada di tengah laut lepas. Bahkan mungkin saja kini dia sudah ada di samudera yang sangat jauh dari daratan, dan tidak ada satu kapal pun yang melintas di sana. Sementara itu, di rumahnya Imad, tahlilan digelar. Ibunya Imad pasrah pada takdir. Dia menganggap Imad sudah tewas di tengah laut karena sudah berhari-hari tim SAR belum juga menemukan keberadaan Imad. Semua warga di Binuangen juga yakin kalau Imad pasti sudah tewas. Mustahil anak itu bisa bertahan hidup. Apalagi akhir-akhir ini hujan deras seringkali mengguyur kawasan Binuangen. Pasti di tengah laut sana ada badai yang mengerikan. Sementara itu, nasib Pak Rusdi juga berakhir di jeruji besi. Dia dikenakan pasal kelalaian karena telah membiarkan Imad sendirian di tengah badai. Pak Rusdi pasrah. Dia tidak mau berbohong karena dalam hatinya sungguh dia sangat menyesal. Dia merasa kasihan pada anak yatim itu. Selama Imad hilang, setiap hari ibunya selalu berdoa untuk kebaikan Imad. Kalau memang Imad masih hidup, Sutinah memohon pada Gusti Allah untuk menyelamatkan anaknya itu. Tapi kalau Imad sudah meninggal, Sutinah berdoa, semoga anaknya ditempatkan di surganya Allah. Setiap hari Sutinah selalu mendoakan anaknya itu. Baik, mari kita kembali ke ceritanya Imad. Keesokan harinya setelah badai reda, Imad siuman. Perahunya itu tertambat di sebuah pulau tak berpenghuni. Pulau itu tandus, tidak ada tumbuhan sama sekali karena ternyata di tengah-tengah pulau tersebut ada sebuah gunung aktif yang setiap saat bisa menyemburkan lava panas. Imad siuman. Kedua matanya perlahan terbuka, terasa silau karena sinar matahari langsung menusuk bola matanya. Tubuh Imad sangat lemas, kondisinya amburadul, badannya kurus. Dia telanjang badan, hanya menggunakan celana pendek saja. Kemudian, seekor burung pantai berwarna putih hinggap di atas perahunya Imad. Perlahan Imad mendekati burung itu. Ia hendak menangkapnya, tapi tidak bisa. Burung pantai sangat lincah, dia terbang dengan cepat meninggalkan Imad. Dengan sisa tenaga yang ada, Imad turun dari perahu. Ia membuat jangkar dari tali yang tersisa. Tali itu diikatkan pada batu agar perahu tidak terbawa ombak.
Perlahan Imat berjalan ke tepian pantai. Pasir pantai itu berwarna hitam, barangkali karena terpengaruh oleh gunung aktif yang ada di pulau tersebut. Dari kejauhan, Imat mendengar suara gemuruh lava panas yang bersumber dari gunung. Imat terus berjalan dengan tertatih-tatih. Tak lama kemudian, dia melihat ada air yang menetes-netes dari sebuah tebing yang berada dekat pantai. Segera Imat menghampiri tebing itu. Dia membuka mulutnya, menadah tetesan air tawar dari atas tebing. Kemudian Imat duduk di bawah tebing tersebut. Dia memandangi lautan yang luas, berharap ada orang yang melintas di pulau tersebut. Namun sampai sore tidak ada satu perahu atau kapal pun yang melintas di pulau tersebut. Seharian Imat duduk di bawah tebing. Dan saat hari mulai gelap, dia bangkit untuk mencari makan. Di pinggiran pantai itu, Imat mencoba mencari makan. Dia berhasil menemukan banyak kerang di sana. Ternyata pantai tersebut menjadi sarang kerang, sehingga Imat bisa memakannya. Kejadian aneh dialami oleh Imat sesaat setelah ia selesai menyantap kerang. Dari kejauhan, ia melihat seseorang yang mendekat sambil membawa sebuah obor. Imat kaget bukan main. Dia sangat bahagia. Imat berjalan menghampiri orang yang membawa obor. Semakin dekat wujudnya semakin jelas. Ternyata dia adalah seorang wanita muda yang umurnya kisaran 25 tahun. Wanita itu mengenakan pakaian masyarakat Sunda zaman dulu. Bajunya kebaya coklat, sementara bawahnya mengenakan kain batik. Dia mendekat pada Imat sambil tersenyum ramah. Wanita itu berhenti, tepat di hadapan Imat. Akhirnya, ucap Imat. Kedua matanya berkaca-kaca. "Kamu tersesat ya?" tanya wanita itu tanpa basa-basi. "Iya teh. Aku tersesat sudah berhari-hari di tengah laut. Badai yang menyeret perahuku sampai ke pulau ini," timpal Imat. "Syukurlah kau terdampar di pulau ini. Aku melihatmu dari kejauhan, makanya aku datang ke sini untuk mengajakmu ke perkampungan." "Kalau boleh tahu siapa nama kamu?" tanya wanita itu. "Imat, namaku Imat." "Oh Imat, kenalkan, aku Nyi Ageng Mukila. Panggilannya Mukila. Ayo aku antar ke rumahku. Kamu tampak sangat kelelahan," kata Nyi Ageng Mukila. Imat pun dibawa ke rumahnya Mukila. Rumah itu berbentuk panggung. Imat terkesima karena ternyata pulau itu berpenghuni dan banyak penduduk di sana. Imat diberi makan dan pakaian baru. Kedua orang tuanya Mukila juga sangat ramah. Mereka menyambut Imat dengan hangat. Imat pun bertanya pada Mukila, "Ini namanya kampung apa ya?" tanya Imat. "Ini Kampung Melati. Kami sudah lama tinggal di sini," jawab Mukila. Tak lama kemudian Imat mendengar suara gendang yang ditabuh, juga suling khas Sunda dan gamelan. Segera Imat keluar dari rumahnya Mukila. Dia senang saat melihat ada pertunjukan jaipong di kampung itu. Semalaman suntuk Imat ditemani Mukila menonton jaipong. Bahkan Imat sempat menari bersama para penari jaipong yang cantik dan wangi. Keesokan harinya, Imat bangun dari tidurnya. Dia sudah ada di kamar, tepatnya di rumah Mukila. Dari dapur terdengar suara orang yang sedang masak. Aroma lezat juga tercium sampai ke kamar. "Sudah bangun?" tanya Mukila. Pagi itu ia mengenakan kebaya warna putih dan kain batik warna keemasan. Rambutnya tergerai sepunggung. Wajahnya cantik sekali. Ada bunga melati yang terselip di sela-sela telinga kanannya. "Iya Mukila, semalam aku ketiduran di tempat jaipong ya?" tanya Imat. "Iya, warga sampai harus gotong kamu ke rumahku," timpal Mukila. "Neng, kasih kopi sama sarapan si AA-nya." Kedua orang tuanya Mukila muncul dari dalam kamar. Mereka berdua tersenyum sangat ramah pada Imat. Pagi itu, Imat sarapan dengan sangat lahap. Setelah sarapan, bapaknya Mukila bertanya pada Imat, "Kamu mau pulang enggak?" tanya bapaknya Mukila. "Mau Pak, Bapak bisa antar saya?" tanya Imat. "Emang rumah kamu di mana?" bapaknya Mukila kembali bertanya. "Di Binuangen Pak," jawab Imat. "Oh Binuangen, iya Bapak tahu, deket kok. Ayo Bapak antar," ucap lelaki itu. Pagi itu Imat naik perahu milik bapaknya Mukila. "Lalu bagaimana dengan perahuku Pak? Soalnya aku cuma numpang. Sebenarnya perahu itu milik Pak Rusdi. Kalau ditinggal aku takut suruh ganti rugi." Imat tampak cemas. "Gak usah khawatir Mat, nanti Bapak perbaiki dulu perahunya. Besok atau lusa Bapak antar perahu Pak Rusdi itu ke Binuangen," kata bapaknya Mukila. Dia sangat ramah.
Imat merasa sangat lega. Dia percaya 100% pada bapaknya Mukila. Segera Imat pun naik ke atas perahu milik bapaknya Mukila. Perlahan perahu itu pun meninggalkan pulau. Sementara itu Mukila melambaikan tangannya dari kejauhan. Setibanya di dermaga Binuangen, semua orang yang ada di sana kaget bukan main. Mereka bahkan tidak bisa berkata apapun. Hanya bisa bengong terheran-heran saat melihat Imat kembali. Mereka seperti melihat hantu. Begitulah yang mungkin ada di benak mereka. Sementara itu, setelah mengantar Imat, bapaknya Mukila kembali ke pulaunya. Warga di kampung Imat berkumpul semua. Mereka terheran-heran dengan kedatangan anak itu, termasuk ibunya Imat. Wanita itu seolah mimpi bisa melihat anaknya kembali. "Kamu masih hidup, nak?" tanya Sutinah, ibunya Imat. Wanita itu mengusap-ngusap wajah anaknya untuk memastikan kalau yang berdiri di depannya bukanlah hantu. "Iya, Bu, ini Imat masih hidup." Segera Sutinah memeluk anaknya itu. "Kamu sudah 100 hari hilang, nak," ucap ibunya sambil menangis. Mendengar ucapan ibunya, jelas Imat kaget karena menurut hitungan Imat, dia belum sampai sebulan tersesat di laut. Barangkali baru semingguan. "Hah? 100 hari? Belum sampai kok, Bu. Barangkali cuma 1 minggu lebih," timpal Imat. "Enggak, nak, kamu sudah 100 hari hilang," tegas ibunya. Masyarakat di sana juga mengatakan hal yang sama, bahwa Imat sudah hilang selama 100 hari. Ternyata selama Imat di pulau misterius itu, dia dibawa oleh jin ke alam gaib. Imat merasa hanya 1 malam di sana. Namun nyatanya ia tinggal sangat lama di negeri jin. Hingga akhirnya dia dipulangkan ke Binuangen. Lalu bagaimana dengan kabar perahunya Pak Rusdi? Selang sehari setelah kemunculan Imat, perahu itu tiba-tiba saja sudah ada di dermaga Binuangen. Semua orang terheran-heran karena perahunya Pak Rusdi kembali utuh. Bahkan mesin perahu itu masih berfungsi. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merendeng.